Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Terima kasih sudah hadir dalam presentasi ini. Hari ini kami akan mempresentasikan final project kami. Proyek ini merupakan hasil kerja keras kami dalam beberapa waktu terakhir. Tentunya dengan bimbingan dari mentor dan trainer kami, sangat berterima kasih atas arahan dan dukungan selama proses pengerjaan proyek ini. Topik yang akan kami bahas adalah rekomendasi makanan berdasarkan kebutuhan gizi. Seperti yang kita tahu, kebutuhan gizi setiap orang itu unik dan sistem ini dirancang untuk membantu memberikan rekomendasi informasi makanan yang lebih sehat dan personal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Harunisa Ramadan dari Universitas Institut Teknologi Batam dan teman saya. Dan saya Marsa Putra Simbolon dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Nah, yang pertama di sini ada daftar isi, ada pendahuluan, tujuan project, manfaat project, project step, dan pengaplikasian dashboard. Di sini ada pendahuluan. Dalam era modern ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gizi semakin meningkat. Hal ini mendorong munculnya berbagai layanan dan produk yang berfokus pada nutrisi. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada informasi yang begitu banyak dan beragam tentang makanan, sehingga seringkali kesulitan dalam memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Tujuan proyek. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi makanan secara personal kepada pengguna berdasarkan kebutuhan gizi individu tersebut. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam salah satunya membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Kedua, ada untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup. Dan yang ketiga, ialah untuk memudahkan ketika kita melakukan pengambilan keputusan. Lalu di sini ada manfaat project. Manfaatnya itu ada yang pertama, peningkatan akurasi rekomendasi. Sistem ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi makanan yang lebih akurat dan personalisasi dibandingkan dengan metode manual. Yang kedua, itu ada efisiensi waktu. Proses pemilihan makanan yang sehat dan seimbang seringkali memakan waktu yang cukup banyak. Sistem rekomendasi ini dapat membantu pengguna untuk menghemat waktu dengan memberikan pilihan makanan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Terus yang ketiga, itu ada pengembangan basis data makanan. Dalam proses pengembangan sistem ini akan terbentuk basis data makanan yang komprehensif, termasuk informasi nutrisi, alergen, dan kategori makanan. Basis data ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan penelitian dan pengembangan untuk produk selanjutnya. Yang terakhir itu ada implementasi teknologi terbaru. Pengembangan sistem ini dapat menjadi ajang untuk mengimplementasikan teknologi terbaru seperti machine learning, natural language processing, dan big data analysis. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam belajar dan beradaptasi dengan perubahan data dan preferensi pengguna. Lalu di sini ada project step. Di sini ada input atau restore database. Pada tahap ini, kita memasukkan data ke dalam database PostgreSQL. Proses ini disebut restore database. Tujuannya adalah untuk mengisi database dengan data yang sudah kita siapkan sebelumnya, seperti data makanan, nutrisi, dan kategorinya. Langkah-langkahnya di sini itu pilih opsi restore di PostgreSQL, ditampilkan sebelah kiri, kita membuka menu restore. Di sini ada pengaturan untuk memastikan bahwa database akan dibersihkan dulu atau clean database object sebelum data baru dimasukkan. Terus di sini kita mulai proses restore. Setelah file dipilih, kita klik tombol start untuk memulai proses restore
Sistem akan otomatis membaca file backup dan mengisi data ke dalam database PostgreSQL. Navigasi datanya, kita dapat membuka tabel-tabel yang ada di dalam database. Tabel ini berisi data makanan, nutrisi, kategorinya yang sudah terstruktur. Contoh datanya, sebagai contoh di tabel ini terlihat data nutrisi makanan seperti jumlah kalori, protein, karbohidrat, dan lemak. Setiap data ini dihubungkan dengan ID makanan untuk mempermudah pengelolaan dan penggabungan data pada langkah berikutnya. Next. Oke, di sini ada data mart. Proses ini adalah alur kerja dari sistem rekomendasi makanan yang kita buat. Tujuannya adalah menghasilkan daftar makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi pengguna. Jadi, setiap langkah di diagram ini menggambarkan bagaimana data makanan diolah hingga akhirnya bisa direkomendasikan. Penjelasan data set input, awalnya kita punya beberapa sumber data. Di sini ada food desk. Ini adalah data yang berisi deskripsi makanan seperti nama makanan dan ID-nya. Terus ada FD group, data ini mengelompokkan makanan ke dalam kategori tertentu. Misalnya sayur, buah, atau daging. Note data ini berisi informasi nilai gizi makanan seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu ada note def, di sini ada definisi jenis nutrisi. Misalnya, ID 203 berarti itu protein. Terus ada weight. Weight di sini adalah data tentang ukuran porsi makanan, seperti berat untuk 1 sendok atau 1 porsi. Terus di sini ada 4 merge join. Yang merge join pertama itu data makanan dari food desk digabungkan dengan data kategori makanan dari FD group supaya kita tahu makanan itu masuk kategori apa. Terus ada merge join yang kedua, hasil tadi kita gabungkan dengan node data supaya kita tahu nilai gizinya seperti berapa kalori atau protein di setiap makanannya. Terus merge join 3 itu digabungkan lagi dengan node def untuk menambahkan definisi atau penjelasan setiap nutrisi supaya lebih jelas. Terus yang terakhir, kita tambahkan informasi dari weight, yaitu berat atau ukuran porsi makanan agar kita bisa sesuaikan nilai gizinya dengan ukuran saji. Terus ada output hasil akhir. Hasil akhirnya adalah tabel lengkap yang berisi informasi detail tentang makanan, mulai dari nama, kategori, nilai gizi, definisi, nutrisinya, sampai ukuran porsinya. Dari sini, sistem kita bisa memilih makanan yang paling cocok sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, jika pengguna butuh makanan dengan 2000 kalori per hari, sistem ini akan merekomendasikan makanan yang sesuai. Terus kesimpulan dan contoh implementasinya, sistem ini membantu kita merekomendasikan makanan berdasarkan kebutuhan gizi pengguna. Semua data yang digabungkan memastikan hasilnya akurat dan bisa dipakai langsung. Contoh, kalau pengguna minta makanan dengan 50% karbohidrat, 30 protein, dan 20% lemak, tabel ini akan menghasilkan daftar makanan yang cocok. Next. Visualisasi data. Pertama-tama kita harus memasukkan terlebih dahulu database yang telah kita buat sebelumnya yang terhubung langsung kepada PostgreSQL. Maka setelah kita berhasil mengimport database-nya, kita akan bisa melihat dan mendapatkan datanya langsung pada halaman kerja tabel kita. Dan setelah penginputan data tadi, maka kita bisa lanjutkan dengan membuat worksheet yang kita butuhkan sesuai dengan hal apa yang kita ingin tampilkan nantinya pada dashboard interaktif kita. Dan di sini kita ada membuat 4 buah worksheet
yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di antaranya ada worksheet untuk nutrien, ada worksheet untuk gram, amount, dan bubbles chart. Yang dimana pada masing-masing dari semua worksheet ini nantinya akan disatukan menjadi sebuah dashboard interaktif yang mempunyai fungsi tertentu. Dan ini adalah contoh gambaran dari dashboard yang telah kita buat. Dan selanjutnya kita akan coba mencontohkan sebuah pengaplikasian dashboard yang telah kita buat ini. Oke, ini adalah dashboard interaktif yang telah kita buat. Dan cara pengaplikasiannya ialah kita bisa menentukan dari bar chart yang telah disediakan, seperti bar chart nutrien, gram, dan amount-nya. Nah, di sini kita bisa mengkustomisasi sesuai keinginan kita pada bagian bar chart ini. Dan ketika kita memilih salah satu dari deskripsi yang disediakan pada bar chart ini, maka akan menampilkan sebuah bubble chart yang terlihat seperti di samping ini. Tidak hanya pada bar chart nutrien, kita juga bisa memilih langsung pada bar chart gram seperti ini. Maka dia akan mendapatkan sebuah bubble chart lagi sesuai dengan deskripsinya ya. Dan ketika kita mengambil salah satu dari sini, maka yang lainnya juga akan otomatis ikut sesuai sistem rekomendasinya. Tidak hanya pada bar chart ini, kita juga bisa mendownload dashboard ini dengan format PDF, dan kita bisa mengaturnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ketika kalian ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang apa aja yang telah kita buat pada sebelumnya ataupun nantinya, kalian bisa melihat dan menekan atau menyentuh pada ikon tableau ini agar langsung masuk kepada akun tableau publik kita. Ataupun jika kalian ingin menghubungkan LinkedIn pada kami, kalian bisa menekan pada ikon atau gambar yang satu ini. Baik, teman-teman, demikianlah presentasi dari kami, kelompok 5. Kami sangat berharap apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami sangat terbuka untuk mendiskusikannya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih.